Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Titin. Gimana kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah Bu sehat. Iya, Alhamdulillah. Katanya hari ini mau ada coaching ya Bu? Ya betul Bu. Saya rencana sekarang mau coaching dengan Pak Tito Bu. Oh iya. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Ini mengenai rubrik penilaian ya. Di mana di sini saya akan mengamati apakah Ibu saat coaching nanti sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Kemudian bagaimana dengan alur tirtanya gitu ya Bu ya? Ya. Di mana prinsip coaching ini ada kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Ya. Baik Bu, sekarang saya ingin bertanya pada Ibu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching ini Bu? Kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian kehadiran aktif dan juga mendengarkan aktif maksudnya dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu yang lebih spesifiknya yang mana ya Bu yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu terkait dengan rencana aksinya Bu. Rencana aksinya dari alur kita ya Bu ya? Ya, dari alur Oh, iya. Nah, kira-kira dari rencana aksi itu apa indikator pencapaiannya yang Ibu inginkan dari coaching nanti yang akan Ibu Yang laksanakan? ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching itu yaitu coach bisa mengidentifikasi rencana apa yang akan coach lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi, Bu. Baik ya Bu ya, kalau Ibu dari rencana itu Ibu ingin mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach ya Bu ya. Nah baik, sekarang silakan Ibu untuk memanggil coachnya. Oh maaf Bu, siapa nanti coachnya? Pak Tito, Bu. Oh, Pak Tito ya, ya. Selamat ya Bu ya, silakan untuk melakukan coaching. Ya baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Tito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Tito mengganggu berbarengan. sebentar. Ya, nggak apa-apa. Kan kita sudah janjian ya Pak Tito, kita akan Janji melakukan tadi. coaching seperti yang Pak Tito kemarin minta ya, melakukan coaching hari ini. Bagaimana nih? Apa yang ingin Pak Tito sampaikan pada kegiatan coaching hari ini? Ini Bu, terkait permasalahan tentang sekolah kita, utamanya tentang kurikulum terbaru Bu. Intinya saya ingin mengusulkan mengganti kurikulum 2013 kepada kurikulum Merdeka gitu Bu. Oke, jadi pada pertemuan kali ini Pak Tito ingin membahas ya tentang penggunaan kurikulum baru, kurikulum Merdeka di sekolah kita. Begitu ya Pak Tito ya? Oh iya Bu, nah itu tujuannya itu begitu. Jadi keinginan Pak Tito itu agar sekolah kita menginginkan menggunakan kurikulum Merdeka, begitu Pak Tito? Iya Bu, ingin mengganti dua kurikulum yang baru. Bisa Pak Tito sebutkan alasannya kenapa menurut pandangan Pak Tito kita harus mengganti kurikulum menjadi kurikulum Merdeka? Ya. Ada beberapa alasan Bu mengapa kurikulum sekolah kita harus berganti. Yang pertama mungkin langkah terdepan berdasarkan visi dan misi kita Bu, bahwa sekolah kita ini berpihak kepada murid. Nah, kaitannya dengan kurikulum bahwa kurikulum Merdeka itu lebih menitik beratkan keberpihakan kita sekolah kepada murid. Itu yang pertama. Yang kedua, selaras dengan program pemerintah bahwa kurikulum Merdeka itu diunggulkan Bu pada saat sekarang gitu.
Yang alasan yang ketiga adalah kemarin ada pemberitahuan Bu dari surat edaran. Saya ini di dalam surat edaran itu ada pendaftaran instruktur gitu ya Bu. Nah, salah satu syarat untuk mengikuti instruktur bagi tenaga pendidik adalah sekolahnya harus menggunakan kurikulum merdeka. Nah, karena kurikulum sekolah kita masih menggunakan kurikulum lama, jadi banyak saya termasuk rekan-rekan saya yang terbentur untuk mengikuti kegiatan tersebut gitu Bu. Oh iya benar, luar biasa sekali ya Pak Tito pengamatannya. Jadi pengamatan pandangan menurut Pak Tito itu demikian latar belakang kenapa Pak Tito mengusulkan untuk menggunakan kurikulum merdeka. Nah, untuk menggunakan kurikulum merdeka itu, kurikulum baru itu kan ditunjang oleh beberapa faktor ya Pak Tito ya. Karena kurikulum merdeka itu kan kurikulum yang berbasis keberpihakan kepada murid begitu ya. Apakah sudah ada langkah yang sudah Pak Tito lakukan dalam upaya memperkenalkan kepada anak-anak terkait kurikulum baru yang akan digunakan? Misalnya, Pak Tito sudah bertanya apakah anak-anak setuju begitu kita mengarah ke kurikulum merdeka. Demikian Pak Tito. Saya melakukan analisa Bu. Yang pertama saya melakukan mengikuti program pemerintah itu Papa mengajar Bu PMM gitu. Di sana saya gali ilmu-ilmunya lalu saya kembangkan. Yang langkah pertama saya dengan rekan-rekan kerja luar biasa tanggapan mereka. Yang kedua di kelas dengan peserta didik saya mereka antusias. Jadi sekian lama diajar oleh saya, nah baru katanya 2 bulan sekarang pembelajaran dengan Pak Tito itu senang, asik, aman. Nah dari 2 bulan itu, oh ini adalah ilmu yang saya terapkan, yang saya gali di platform mengajar, saya lakukan di kelas luar biasa Bu, efek dari gitu. Ya. Jadi Pak Tito sudah ya melakukan beberapa langkah terkait proses menuju ke arah penggunaan kurikulum merdeka ya. Adakah rencana lain yang akan Pak Tito lakukan selain yang sudah dilakukan sebelumnya? Sekarang adakah rencana lain ke depan yang akan Pak Tito lakukan dalam rangka proses menuju ke penggunaan kurikulum mereka? Apakah rencana itu kepada siswa yang kemudian lebih ditingkatkan atau bagaimana, atau kepada sesama rekan guru barangkali sudah disosialisasikan Pak Tito? Ya, dengan rekan guru saya mengajak mereka untuk kita bertemu dengan operator gitu Bu. Operator membuka alamat belajar ID. Jadi banyak guru-guru yang mungkin belum memaksimalkan alamat belajar ID. Saya dengan rekan guru-guru belajar dari sana, daftar melakukan di PMM dengan belajar ID di sana dengan rekan-rekan berkolaborasi bagaimana kurikulum merdeka itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah saya juga Bu ikut pendidikan guru penggerak gitu Bu, satu-satunya di sekolah saya. Alhamdulillah di sana saya akan memaksimalkan bagaimana menjadi pionir pertama untuk melakukan gerakan di mana sekolah kita harus berbasis kepada murid gitu Bu. Baik. Jadi Pak Tito yang direncanakan adalah akan menemui operator ya dalam proses pengajuan kurikulum baru ini. Adakah pihak lain yang akan Pak Tito temui terkait penyelenggaraan kurikulum yang baru ini Pak Tito? Ya, yang saya akan lakukan mungkin koordinasi dengan kurikulum ya Bu, Wakasek wakil bidang kurikulum, bagaimana analisa SWOT dari pihak kurikulum gitu. Insya Allah mungkin waktu dekat ini saya akan berkoordinasi dengan beliau gitu. Oh ya, bagus, itu ide bagus yang Pak Tito lakukan untuk menunjang kegiatan digunakannya kurikulum yang merdeka yang baru itu. Yang pertama Pak Tito akan berkomunikasi dengan operator ya. Yang kedua akan berkomunikasi dengan kurikulum. Nah, sekarang mana nih di antara kedua aksi itu yang akan Pak Tito dahulukan? Apakah kepada kurikulum dulu atau kepada operator dulu? Ya, tentunya kepada kurikulum Bu, karena mungkin beliau punya analisa
shot yang akan beliau lakukan terhadap keinginan saya tentang kurikulum Oh sekolah iya. kita. Oh, baik, baik. Bagus Pak Tito ya atas itunya progresnya tentang Ya. penggunaan kurikulum yang baru di sekolah kita. Kapan nih kira-kira Pak Tito pastinya akan menemui kurikulum dan akan memberikan informasi hasilnya dari pertemuan kurikulum dengan kurikulum itu kepada saya? Ya, insya Allah mungkin hari Senin saya akan bertemu dengan Bapak kurikulum. Insya Allah mungkin 2 hari di sana saya akan dengan Ibu bertemu lagi gitu. Ya, baik ya, saya sudah tidak sabar ingin menunggu nih 2 hari dari Senin nih hari Rabu nih bagaimana kabar yang terbaiknya dari Pak Tito untuk hasil akhir kegiatan coaching yang kita lakukan sekarang ya. Ya, Mungkin ya. Pak Tito ada lagi yang mau ditanyakan? Gini Bu, karena Ibu adalah kepala satuan pendidikan, ketika melihat aturan bahwa ketika nanti saya ngobrol dengan kurikulum dan menyetujuinya, mungkin langkah selanjutnya adalah kuncinya dari Ibu untuk mendaftar kurikulum. Baik, baik. Kalau masalah itu, kalau memang sudah hasil positifnya sudah saya terima ya dari Pak Tito, nanti hasil pembicaraan dengan kurikulum, nanti saya akan bantu hasil akhirnya. Yang penting di kalangan waka-waka dulu udah selesai, nanti finishnya saya akan bantu ya prosesnya Pak Tito. Ya, Kalau tidak lagi mungkin kita akhiri saja ya Pak Tito. Ya, cukup Bu, terima kasih. Ya, Terima kasih baik, atas waktunya Bu. Sama-sama, Terima Pak kasih. Tito. Sukses ya Pak Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bagaimana barusan coachingnya? Luar biasa Bu, Maksimal. coaching barusan. Iya, saya melihat potensinya memang luar biasa Pak Tito itu. Beliau itu sebetulnya udah punya solusi yang akan diambil. Saya cuma memberikan penekanan-penekanan saja terkait solusi yang sudah ada sebetulnya di dalam dirinya. Baik ya Bu, setelah tadi saya mengobservasi tentang coaching Ibu dengan coaching Ibu, ada beberapa yang ingin saya tanyakan pada Ibu ya. Nah, tadi apa saja yang Ibu dapatkan terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaiannya ketika coach saya itu bisa merencanakan aksi yang akan dilakukan, dan rencana aksi yang akan dilakukan itu ada 2 menurut coach saya. Yang pertama yang diutamakan itu yaitu beliau akan bertemu dulu kepada kurikulum karena dianggap kurikulum lebih tahu ya tentang apa yang harus dilakukan setelah selesai dari kurikulum selesai. Kemudian beliau akan menemui operator, mungkin kepada operator juga akan disertai dengan kurikulum juga ya. Yang terakhir mungkin finalnya adalah pendaftarannya mungkin akan di kepala sekolah, seperti itu Bu. Aksi-aksi yang akan dilakukan oleh coach saya. Iya baik Bu. Nah karena sekarang saya akan mungkin sedikit catatan ya gitu. Sebenarnya tadi catatan udah yang ingin saya tanyakan itu barusan udah Ibu jawab gitu. Saya ya yang tentang bahwa apa kompetensi yang Ibu inginkan itu yaitu tentang rencana aksi itu alhamdulillah sudah ya sudah berhasil ya dengan adanya dari Pak Tito gitu untuk menemui operator dan juga berkoordinasi dengan bagian kurikulum itu. Iya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Baik. Kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan gitu berdasarkan hasil melakukan coaching barusan Bu? Kalau dari obrolan barusan melihat coaching yang dilakukan barusan dengan Pak Tito, saya melihat bahwa potensi Pak Tito itu sebetulnya lebih ke arah leader Bu. Cuman karena mungkin belum terbukanya beliau itu bahwa beliau memiliki potensi itu, jadi mungkin kedepannya yang akan saya lakukan untuk membantu beliau menemukan kesadarannya bahwa ternyata beliau itu mempunyai nilai-nilai seorang leader gitu Bu, yang akan saya lakukan selanjutnya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Mungkin itu saya observasi saya terhadap Ibu. Baik, mungkin karena ini waktu udah mepet, saya juga ada keperluan lagi. Saya permisi dulu ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih atas semuanya nanti saya, Bu. Insya Allah kalau Ibu butuh apa-apa untuk diobservasi lagi, saya siap untuk melakukan. Nanti saya menghubungi Ibu lagi. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.